Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Ini mengenai pengalaman terbaik sebagai guru. Saat ini aku sedang mengajar di sebuah sekolah yang agak terpencil di pusat kota. Aku berada di sekolah ini sudah lebih kurang 7 tahun lamanya. Suka dan suka ini berganti aku alami bersama teman-teman sejawat di SMA 3 ini. Pengalaman yang paling berharga yang aku alami selama aku mengajar sudah selama 3 sekolah yang aku alami di SMA inilah yang paling berkesan. Terutama saat mengajar di kelas 10 IPS. Saat PDM sedang berlangsung, tentang mitos, legenda, cerita rakyat yang ada di Sawal itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Firdaus Abi. Kali ini saya berada di SMA 3 Sawalunto. Nah, ada sesuatu di sekolah ini. Pertanyaannya, apa itu sesuatu yang harus kita cari di sekolah ini? Nah, lihat. Ini kondisinya sangat alami. Yuk, kita telusuri sekolah ini. Dan sanak semua, ketika kita berkunjung ke SMA Negeri 3 Sawalunto yang ada di Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, ada sesuatu yang menarik. Pertama, sekolah ini masih sangat alami. Di saat siang hari, kita masih bisa mendengarkan bunyi jengkrik dan suasana alam yang begitu sejuk. Kedua, sekolah ini dibandingkan dengan sekolah yang lain, sekolah ini masih jauh tertinggal secara sarana dan prasarananya. Sekolah ini baru sedang membangun. Kendati demikian, guru dan siswa ini tetap bersemangat untuk bisa bersanding dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Salah satu yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah ini, mereka mengembangkan dirinya dengan meningkatkan kemampuan literasi, membaca dan menulis. Dalam kaitan pengembangan diri, meningkatkan kemampuan literasi, membaca dan menulis itu, mereka memiliki impian yang sangat besar, menjadikan aktivitas tersebut menjadi sebuah life skill. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik, tentu mereka akan berharap terjadi peningkatan luar biasa terhadap SDM mereka. Dalam kaitan ini, kita lihat sebuah kegiatan yang baru dilaksanakan. Manajemen sekolah ini mengundang 2 orang narasumber. Pertama, saya, yang sehari-hari seorang jurnalis dan juga penulis sastra. Lalu kemudian Ubaidillah Al-Ansori, redaktur sastra dan budaya di Harian Umum Rakyat Sumbar, yang juga seorang sastrawan. Fokus pelatihan yang kami berikan, pertama untuk guru, lebih diarahkan bagaimana mereka mampu menulis dengan baik. Karena bagaimanapun salah satu kredit poin yang harus mereka miliki adalah kredit poin dari segi menulis. Dan kemampuan menulis ini harus mereka perbaiki, harus mereka tingkatkan.
adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta perilaku hidup yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran itu melalui pengajaran, pelatihan, penelitian, pemberian contoh tauladan, dan lain-lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan kebutuhan dalam tumbuh kembangnya anak. Intinya, namun di balik itu semua, diri yang disiplin akan membuahkan kesuksesan. Sebagaimana kata pepatah, usaha tidak akan pernah mengecewakan hasil. Dengan disiplin diri, kita akan bisa memilah dan memilih hal-hal yang menjadi pengalihan kita dalam meraih kesuksesan, serta fokus dengan apa yang kita capai. Melibatkan seluruh warga sekolah dengan dukungan. Ini mengenai pengalaman terbaik sebagai guru. Saat ini aku sedang mengajar di sebuah sekolah yang agak terpencil dari pusat kota. Aku berada di sekolah ini sudah lebih kurang 7 tahun lamanya. Suka dan suka silih berganti aku alami bersama teman-teman sejawat di SMA 3 ini. Pengalaman yang paling berharga yang aku alami selama aku mengajar sudah selama 3 sekolah yang aku alami di SMA inilah yang paling berkesan, terutama saat mengajar di kelas 10 IPS. Saat PTM sedang berlangsung, Pembimbingan administrasi guru yang cukup banyak dan rumit ini, adanya pemikiran dari Badan Pemangku kepentingan pendidikan untuk yang semuanya dikemas dalam desain dan formula mendidik. Pemindahan ilmu dan transfer pengetahuan itu tidak mudah sampai ke dalam pikiran seorang siswa, kecuali mendidik itu disampaikan melalui keterampilan, metode, dan strategi yang hebat. Guru butuh waktu untuk mengisi struktur perencanaan pembelajaran, Isi tentang mitos, legenda, cerita rakyat yang ada di Sawah Lunto. Lalu materi yang diberikan pada siswa berupa pelatihan menulis jurnalistik dan pelatihan menulis karya sastra. Semua materi yang diberikan tersebut tidak hanya berupa materi saja, tapi mereka juga diminta untuk menulis. Misalnya pelatihan jurnalistik, mereka praktek bagaimana mula melakukan wawancara, persiapan wawancara, lalu menuliskan materi yang didapatkan dari wawancara tersebut. Di samping itu juga materi yang berkaitan dengan menulis sastra juga diikuti dengan bagaimana teknis menulis sastra itu dan evaluasinya. Orang-orang rantai itu bisa kita ubah menjadi sebuah cerpen dengan mitos yang baru. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menyalahkan kita. Asal tadi adalah kita mampu mengkajinya dan merisetnya secara dalam. Dan ketika dilemparkan ke media cetak, tentunya Ada pertanyaan lagi, Bu? Punya?
untuk meningkatkan atau mengubah akreditasi sekolah kita menjadi A. Akreditasi kita sekarang masih B. Apakah ada pembangunan yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan atau mengubah akreditasi sekolah kita menjadi A? Di itu lulus ibu kejar itu ke Jakarta, dapat pensiunnya tuh nggak melarang bapak, ibu kejar ke provinsi, kemudian langsung datang ke Jakarta pas saat bintek. Lalu bagaimana pandangan peserta dan kepala sekolah dari hasil pelatihan ini? Sebelum awalnya proses berjalan, kami membayangkan bagaimana dengan adanya pelatihan ini penerapan literasi di SMA Negeri 3 ini menjadi lebih baik lagi sebelumnya. Kalau saya jujur aja, ini tugas lagi kayaknya ini kepala sekolah ada lagi tugas berikutnya. Itu yang menyeruak di kepala gitu kan. Tugas yang ini masih banyak, ini disuruh lagi mungkin menulis apa-apa. Itulah mungkin awalnya. Ya. Lalu setelah pelatihan apa yang Bu rasakan? Nah, setelah pelatihan aku mencoba mencari-cari sebetulnya bakat yang terpenuhi, gitu ya. Sebetulnya dulu itu memang punya bakat, ada keinginan untuk menulis, mengembangkan ide, itu sebetulnya ada sih. Nah, setelah mendengar apa dari narasumber ini, kembali jalan itu semakin jelas dan semakin jelas gitu kan. Dan akhirnya saya mencoba ya alhamdulillah mencoba 2 karya, entah itu sangat lucu menurut narasumber adalah mereka yang menilai. Capaiannya sesuai ekspektasi, kurang atau gimana Bu? Kalau menurut saya ini sebagai guru bahasa Indonesia Pak, dalam pelatihan ini sangat menginspirasi sekali. Karena dari sinilah saya mendapatkan bagaimana ide-ide dalam mengajar untuk masa yang akan datang, bagaimana perbaikannya. Kalau untuk ekspektasi pencapaiannya sudah cukup. Bu. Ya, sangat memuaskan. Terima kasih mungkin. Terima kasih kami ucapkan. Istilahnya mohon bagaimana tindak lanjutnya untuk kegiatan ini kalau dapat tindak lanjutnya. Sehingga harapannya ini menyuarakan suara anak dari yang tidak ikut juga kami bersama kalau dapat ya adalah karya-karya hasil dari ciptaan anak ini semua disalurkan. Selama ini karena memang udah ada gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh memberikan hasil karyanya, cuman tempat menyalurkannya nggak ada gitu kan. Pernah nulis, suka buat puisi juga, tapi nggak pede sama hasil Waktu. Nah, kenapa nggak pede ketika itu? karena rasanya kayak kurangnya aja. Terus setelah pelatihan ini gimana? Rasa kayak ada penambahan dari sebelumnya nggak bisa, jadi udah mulai bertambah gitu. Jadi sudah mulai tumbuh. Kenapa itu bisa tumbuh? Apa yang didapatkan selama pelatihan 3 hari ini? Banyak pembelajaran bagaimana cara menulis yang baik, juga tentang bagaimana berwawancara, dan masih banyak. Oke, makasih. Bu, dari pelatihan ini apa yang ingin kita dapatkan, Bu? Dengan adanya pelatihan menulis ini, harapan saya bahwa guru-guru sama siswa yang ada di sekolah ini mampu menulis dan bisa menghasilkan karya yang bisa dipublikasikan. Terus setelah 3 hari pelatihan, apa evaluasi kita, Bu? Alhamdulillah, setelah 3 hari pelatihan, evaluasi yang untuk kegiatan ini mungkin perlu merekrut siswa itu mungkin lebih fokus ke anak-anak betul-betul yang betul-betul mau. Ya, karena dari hari ke hari ini berkurang anaknya, terseleksi dengan kemampuan yang ada mungkin. Tapi dari target kita siswa dan guru, capaian yang ingin kita capai itu ekspektasinya seperti apa? Ekspektasi kita itu saya tidak muluk-muluk ya, jadi artinya 1 atau 2 orang guru itu bisa menulis, menghasilkan karya, itu sudah bukti luar biasa bagi kita ini berhasilnya pelatihan kita. Jadi kalau sekarang saya lihat ekspektasi sudah melebihi apa yang kita harapkan. Sudah nampak dari hasilnya ada beberapa guru yang menghasilkan cerpen dan karya
artikel, kemudian juga siswa juga sudah ada yang menghasilkan cerpen yang bagus, dan anak-anak menghasilkan juga cara jurnalistis yang lumayan baik ya, jurnalistik yang udah lumayan baik lah itu. Jadi saya rasa ini udah lebih dari target saya.